Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial untuk Bapak dan Ibu sekalian bagaimana membuat rumusan stage 3, yaitu setelah kita belajar stage 1, bagaimana merumuskan desired result, dan stage 2, bagaimana menentukan evidence, dan kini saatnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan stage 3. Dalam hal ini adalah membuat learning experience atau learning plan atau learning path terhadap satu sesi latihan yang akan kita laksanakan. Nah, ini kita ambil kasus dari contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Kita ambil ini adalah satu sesi pelatihan yang anggap sudah dibuat desired result-nya lengkap, kemudian juga langkah duanya, evidence-nya setelah dibuat secara lengkap seperti ini. Dan bagaimana selanjutnya kalau kita membuat learning plan-nya terhadap 2 tahap yang sudah kita lakukan seperti ini. Ya. Untuk membuat langkah yang ketiga, lesson plan, tentu saja pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pembabakan atau membuat topik dan subtopik. Tapi saya kira ini kemarin telah kita bahas dengan menggunakan pendekatan job and task analysis. Saya kira akan mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk membuat desired result, ya, baik transfer goal, meaning making goal, maupun acquisition goal, gitu ya. Nah, ini mohon nanti Bapak dan Ibu sekalian kembali menggunakan pendekatan job and task analysis. Apa yang dimaksud dengan pendekatan job and task analysis? Ketika Bapak Ibu sebagai seorang trainer memperoleh topik, misalnya merancang satu topik pelatihan yang efektif dan menyenangkan, maka bayangkan Bapak Ibu akan melakukan pelatihan ini terhadap peserta pelatihan yang memiliki job sebagai seorang trainer. Sebagai seorang trainer, tentu saja memiliki beberapa task atau beberapa main task. Nah, salah satu main task atau duty daripada seorang trainer adalah merancang satu topik pelatihan. Nah, ya, gitu, kira-kira begitu. Nah, dalam merancang satu topik pelatihan, ini tentu saja memiliki beberapa subtask. Ya, gitu ya. Misalnya kalau mengacu kepada apa namanya understanding by design ini, maka salah satu tasknya adalah membuat rumusan desired result, kemudian menentukan evidence, dan menerapkan pendekatan pembelajaran aktifnya seperti apa. Sehingga diperolehlah, katakanlah, ada 4 transfer goal. Nah, 4 transfer goal ini, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menentukan pembabakan untuk satu topik yang berjudul merancang satu topik pelatihan yang efektif, katakanlah. Babak tersebut adalah untuk transfer goal yang pertama, misalnya membuat rancangan satu sesi pelatihan yang efektif dan menyenangkan menggunakan framework understanding by design, kita jadikan babaknya adalah mengenal UBD. Jadi topik pertama itu adalah mengenal understanding by design. Artinya kita beri judul, katakanlah mengenal understanding by design. Kemudian transfer goal yang kedua dirumuskan sebagai
seperti ini. Peserta pelatihan akan mampu membuat rumusan desired result bla 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 ya. Maka untuk subtopik daripada pelatihan kita berikutnya adalah yang kedua itu adalah kita beri judul misalnya menentukan desired result. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk topik yang ketiga, untuk yang topik yang ketiga kita ambil dari transfer 3. Rumusan transfer 3, peserta pelatihan akan mampu menentukan evidence sesuai dengan desired result yang telah dirumuskan dengan baik. Maka ini kita jadikan, berikan judul misalnya untuk rumusan transfer yang ketiga ini kita beri judul menentukan evidence. Kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, transfer keempat, peserta mampu menerapkan pendekatan pembelajaran aktif untuk memfasilitasi pelatihan yang efektif dan menarik. Maka ini kita beri judul menjadi merancang pengalaman belajar. Dengan demikian, untuk pelatihan kita yang berjudul merancang satu topik pelatihan yang efektif dan menyenangkan akan terdiri dari 4 topik besar. Tentu saja 4 topik besar ini akan memiliki beberapa subtopik yang bisa kita ambil dari meaning making goal. Ya. Sebagai contoh, misalnya kita ambil yang menentukan desired result. Ya, ini topik yang kedua ya. Maka menentukan desired result ini setidaknya akan terdiri dari 3 subtopik. Ya, subtopik ya. Subtopik yang pertama adalah, nah misal ya kita berikan judul peran penting rumusan tujuan transfer dalam sesi pelatihan. Ini kita ambil sebagai judul ya, peran penting, peran penting rumusan tujuan transfer dalam satu sesi pelatihan. Ini kita jadikan sebagai subjudul begitu kira-kira ya. Kemudian subtopik yang kedua ini kita ambil dari meaning making goal. Misalnya meaning making goal-nya adalah peserta pelatihan mampu menganalisis hubungan acquisition, meaning, dan transfer dalam pengaruhnya terhadap penentuan evidence dan learning experience, maka kita beri judul misalnya hubungan antara akuisisi, meaning, dan transfer terhadap apa namanya terhadap penentuan evidence dan experience. Judul ini boleh kita buat dengan rumusan yang lebih menarik tentu saja, tidak harus seperti ini, tapi setidaknya untuk yang menentukan desired result, kita sudah memiliki 2 subtopik. Nah, subtopik yang ketiga, kita ambil dari meaning making yang 2, 3 tentu saja, yaitu membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition. Gitu ya. Maka bisa saja kita beri judul seperti ini. Nah, sehingga untuk untuk topik menentukan desired result itu terdiri dari 3 subtopik. Bagaimana dengan akuisisi? Akuisisi ini bisa kita jadikan, ya Bapak Ibu, misalnya 211, 221, 221, 222, 2234 ini bisa kita jadikan sebagai pokok materi, ya sehingga untuk menentukan desired result, untuk topik menentukan desired result ini terdiri dari 3 subtopik dan secara keseluruhan terdiri dari katakanlah untuk subtopik pertama itu terdiri dari 4 pokok materi. Gitu ya, kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coba kita lihat bagaimana kita merumuskan learning experience-nya teman-teman sekalian dengan menggunakan dua pendekatan yang saya tawarkan, Bapak Ibu, yang seperti kemarin kita bahas, yaitu pendekatan
quantum teaching yang disingkat dengan Tandur, maka langkah-langkahnya adalah kita lakukan upaya untuk tumbuhkan, ya, menumbuhkan untuk istilahnya untuk melakukan engagement dengan cara menumbuhkan supaya peserta pelatihan itu merasa oh apa gitu ya, memperoleh termotivasi dan memiliki ada rasa relevansi, ada korelasi gitu ya, dan ada manfaat buat dirinya, maka kita tumbuhkan. Setelah tumbuhkan, kita ajak peserta untuk mengalami, dan setelah itu kita berikan inilah lo, gitu kira-kira namai. Setelah itu kita demonstrasikan, kemudian ulangi dan rayakan. Nah, ini mengacu kepada pendekatan quantum teaching. Nah, mengacu kepada pendekatan yang kedua, dan ini sama-sama mirip begitu, maka kita mengacu kepada pendekatan the principle of instruction yang terdiri dari 5 langkah ya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah problem propose, kemudian activate, demonstrate, apply, dan integrate. Nah, kalau kita analogikan ke Tandur ini, maka problem propose itu sama dengan tumbuhkan. Ya. Kemudian activate itu sama dengan alami dan namai. Demonstrate itu sama dengan demonstrasikan, sementara ulangi itu sama dengan apply, juga sama dengan integrate. Apply itu lebih sederhana, sementara integrate itu adalah menerapkan yang lebih kompleks, gitu ya. Dan rayakan saya kira tidak ada di sini, tidak ada di the first principle of instruction, tapi secara implisit ya ada upaya untuk memberikan menghargai semua effort yang dilakukan oleh peserta pelatihan tentu saja, cuman tidak disebutkan di dalam the first principle of instruction. Oke, kita ambil contoh satu topik, yaitu topik 2 yang tadi kita bahas, yang diambil dari transfer 2 ya Bapak dan Ibu, seperti tadi di atas. Kita beri judul merumuskan desire result. Kita beri judul. Nah, merumuskan desire result ini mengacu kepada tujuan meaning making goal tadi di atas, ini memiliki 3 subtopik. Ya. Subtopik pertama adalah peran penting tujuan transfer dalam mendesain sesi pelatihan. Ini kita coba buat konsisten dengan apa yang telah dirumuskan di desire result ya Bapak Ibu sekalian. Karena rumusannya seperti ini, subtopik satunya itu adalah peran penting tujuan transfer dalam mendesain sesi pelatihan. Kemudian subtopik yang kedua itu adalah hubungan antara acquisition ya, kemudian meaning dan transfer, dan tentu saja nanti kaitannya dengan penentuan evidence dan learning plan. Nah, subtopik yang ketiga sesuai dengan rumusan meaning making yang di atas dari transfer goal yang kedua ini adalah membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition. Ya. Kalau kita lihat runtutan dari subtopik 1, peran penting tujuan transfer dalam mendesain sesi pelatihan, subtopik 2, hubungan antara acquisition, meaning, dan transfer dan kaitannya dengan penentuan evidence dan learning plan, serta membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition ini sangat logis, sangat sistematis, dan terurut tentu saja. Jadi asumsinya peserta pelatihan itu belum tentu bisa melakukan membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition ini sebelum dia mengalami subtopik 1 dan subtopik 2. Begitu pula hubungan antara acquisition, meaning, transfer, dan kaitannya dengan penentuan evidence dan learning plan, ini asumsinya itu akan bisa dikuasai oleh peserta pelatihan setelah mereka
melakukan peran penting tujuan transfer dalam desain pelatihan. Inilah makna daripada making meaning goal sebenarnya. Jadi making meaning goal yang pertama ini dan making meaning goal yang kedua ya dihabungkan dengan making meaning goal yang ketiga itu diharapkan peserta pelatihan dapat melakukan transfer dua. Jadi sangat apa istilahnya sangat terkait satu sama lain. Itulah saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Penting sekali di dalam mendesain satu sesi pelatihan yang baik sebenarnya, dan ini harus dilakukan bersama-sama, tidak sendirian ya, itu kita awali dengan menyusun desired result yang terdiri dari transfer goal, meaning making goal, dan acquisition. Jadi inilah salah satu contoh pentingnya desired result yang menurut McKay dan Wiggins tadi terdiri dari 3 tahap. Ya, merumuskan transfer goal, merumuskan making meaning goal, dan acquisition. Kemarin saya sudah berikan tips untuk melakukan ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita gunakan pendekatan job and task analysis. Silahkan Bapak Ibu lihat lagi video tutorialnya, bagaimana melakukan job and task analysis untuk menentukan transfer goal dan setidaknya ya untuk menentukan transfer goal dan meaning making goal. Oke, sekarang kita lanjut dengan bagaimana kita membuat learning path atau learning experience atau learning plan-nya. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara membuat rincian aktivitas pembelajaran untuk setiap subtopik dengan menggunakan pendekatan baik quantum teaching maupun the first principle of instruction. Bapak Ibu boleh pilih salah satu, tapi saya akan jelaskan contohnya untuk yang kedua-duanya, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pendekatan quantum teaching atau the first principle of instruction, kita dianjurkan tidak serta-merta untuk langsung memberikan penjelasan materi dalam satu sesi pelatihan. Tapi kita dianjurkan untuk melakukan upaya untuk memotivasi, mengaitkan relevansi apa yang akan kita bicarakan, ya, dan melakukan engagement dengan langkah yang pertama adalah tumbuhkan. Atau langkah yang pertama dari the first principle of instruction adalah problem propose. Gitu ya. Nah, coba kita lihat ya alurnya kira-kira seperti apa. Oke. Subtopik pertama, peran penting tujuan transfer dalam mendesain sesi pelatihan. Maka rancangan pembelajaran yang coba saya ajukan di sini, ini boleh berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Maka asumsinya saya akan ketika akan memberikan pelatihan ini untuk subtopik pertama ini, maka langkah pertama yang akan saya lakukan adalah Bapak Ibu memberikan 2 contoh kasus pelatihan yang tidak jelas tujuan akhir yang ingin dicapai. Alangkah baiknya Bapak dan Ibu sekalian, dalam bayangan kita ketika akan memberikan 2 contoh kasus ini adalah contoh yang relevan, tentu saja kontekstual dengan karakteristik daripada audiens kita atau peserta pelatihan kita, dan sebisa mungkin yang terjadi di dunia mereka, dan sebisa mungkin kalau ada yang lagi happening atau yang kontemporer, gitu ya, kita angkat. Nah, ketika kita merancang aktivitas pembelajaran dengan memberikan 2 contoh kasus ini, maka ini adalah upaya kita, teman-teman sekalian, upaya kita untuk melakukan apa yang dimaksud oleh the first principle of instruction
sebagai proposed problem. Atau oleh De Porter dalam The Quantum Teaching disebut dengan upaya untuk menumbuhkan. Harapannya, peserta pelatihan ini akan mulai terbawa, termotivasi ke dunia apa yang akan mereka pelajari begitu selama sesi pelatihan ini. Nah, untuk ini, Bapak Ibu sekalian, bisa dilakukan dengan berbagai metode. Jadi dalam hal ini kita belum bicara metode dan media, karena metode dan media akan desain setelah ini sebenarnya ya, metode dan media. Tapi dalam bayangan kita bisa saja untuk menumbuhkan ini bisa dengan video ya teman-teman sekalian, atau bisa dengan case tadi. Konsekuensinya, Bapak dan Ibu sekalian, berarti kita harus mengangkat dua case. Case itu memang harus disampaikan oleh kita seperti storytelling begitu, ya, atau dibuat dalam satu paper yang dibagikan kepada peserta untuk dipelajari, gitu ya. Maka bisa saja di sini ada semacam storytelling, gitu ya, storytelling kalau kita ngacu kepada metode yang akan digunakan. Nah, ketika kita membayangkan seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, artinya kita butuh media, ya. Media yang pertama adalah karena ini adalah case yang akan dibuat di paper, maka ada case. Media butuh media atau bahan ajar, case gitu ya di paper, di kertas gitu ya. Page ditulis di paper. Kemudian ada juga media yang digunakan karena misalnya akan menggunakan video, maka ada video. Nah, ini memang tidak kita bahas sekarang ya, tapi ini akan menjadi satu bagian dari bagaimana kita menentukan metode dan bahan ajar serta media yang akan digunakan. Ya. Ini hanya satu contoh kasus saya akan berikan seperti ini. Oke, katakanlah kalau sudah langkah pertama ini kita berikan dengan berikan dua contoh kasus, harapannya peserta pelatihan mulai masuk nih, ya, mulai terbawa ke dunia yang akan kita latihkan dalam sesi pelatihan tersebut. Nah, setelah melakukan mendengarkan storytelling atau menonton video, katakanlah dua contoh kasus ini, maka kita lanjut dengan mendiskusikan kasus tersebut. Tentu saja mendiskusikan kasus ini bisa dengan tanya jawab bisa ini metodenya, kemudian bisa dengan brainstorming misalnya, gitu ya, bisa brainstorming atau bisa dibuat permainan, atau bisa dibuat role play. Ini pilihan daripada Bapak dan Ibu sekalian. Tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian adalah pada langkah yang kedua kita akan mendiskusikan kasus tersebut. Bisa saja dalam pelatihan itu dibuat gamifikasi dengan memperoleh poin atau lain sebagainya ya bagi peserta gitu ya. Nah, ini bisa dibuat gamifikasi. Kemungkinan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah harapannya Bapak Ibu dengan melakukan langkah yang kedua ini melakukan diskusi tersebut mulai tahun ini Bapak dan Ibu sekalian kalau kita mengacu kepada quantum teaching maka kita melakukan upaya mengajak para peserta untuk mengalami dan memberikan label. Oh itu toh pentingnya tujuan transfer sebagai tujuan akhir dalam mendesain satu sesi pelatihan. Harapannya demikian. Nah, untuk membuat pelatihan itu lebih aktif, lebih dinamis, dan lain sebagainya, tentu saja beberapa alternatif metode pembelajaran seperti yang saya tawarkan ini bisa dijadikan sebagai pilihan ya Bapak dan Ibu sekalian ya, pilihan. Bisa tanya jawab yang paling simpel, brainstorming paling simple gitu. Tapi kayaknya kalau hanya tanya dan jawab dan brainstorming mungkin terlalu flat ya Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang saya berikan kemarin kan terlalu flat. Tapi bisa saja kita buat dalam bentuk game, kita buat dalam bentuk role play atau
gamifikasi. Itu contoh ya Bapak Ibu. Nah, dengan dua langkah ini Bapak Ibu, ini saja mungkin akan kita sudah dapat memperkirakan waktu kira-kira untuk nomor satu itu sekitar 5 menit, untuk nomor dua mungkin 10 sampai 15 menit. Semakin besar kita memberikan kesempatan kepada peserta, maka semakin interaktif pelatihan yang kita lakukan. Nah, kebiasaan yang terjadi adalah trainer itu terjebak untuk menjadi artis. Menjadi artis itu artinya menjadi pemain utama di dalam kelas sehingga lebih banyak menjelaskan terus dan lain sebagainya. Begitu ya, kira-kira begitu. Oke, langkah berikutnya kita anggap langkah satu dan dua. Saya menganggap langkah satu dan dua, misalnya ini masih baru memberikan eh, motivasi kepada peserta pelatihan mulai sedikit masuk dan merasa relate gitu ya, apa yang akan kita berikan dengan apa yang sedang mereka butuhkan begitu. Nah, karena baru sedikit, saya anggap baru sedikit mereka masuk, maka saya angkat kembali contoh kasus pelatihan yang lain yang memiliki tujuan transfer yang tepat. Maka saya ajukan lagi dengan proposed problem menurut the first principle of instruction, atau tumbuhkan lagi menurut the quantum teaching ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, upaya menumbuhkan lagi ini sama seperti langkah satu, bisa saja dengan case study, storytelling, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan peran penting rumusan tujuan transfer dalam mendesain satu sesi pelatihan. Ya, untuk langkah 4 ini, Bapak Ibu sekalian, bisa saja kita memberikan alternatif metode seperti ini. Ya, bisa tanya jawab, bisa permainan, bisa role play, bisa dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, harapannya sampai langkah 4 ini peserta pelatihan sudah mulai lebih ya, lebih engage gitu ya kira-kira, lebih engage untuk apa namanya mengikuti pelatihan yang akan kita lakukan. Nah, kalau kata Pak Owens ini berarti peserta sudah merasakan ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku gitu kira-kira ya, atau what is in it for me, what is in it for me gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita merasa sudah mereka mulai engage lebih mendalam, maka barulah kita, ya dalam bayangan saya ya, saya akan menjelaskan Bapak dan Ibu sekalian konsep daripada komponen desire result yang meliputi transfer, meaning, dan acquisition. Nah, tentu saja ini metodenya umumnya Bapak dan Ibu sekalian itu adalah presentasi. Nah, sampai langkah kelima ini sebenarnya sudah menunjukkan Bapak Ibu sekalian di awal langkah 1 sampai 4 kita belum jadi artis. Ya kan sebagai trainer. Nah, ketika masuk langkah 5 kita mulailah jadi artis. Sedikit sebentar ya. Nah, ketika kita melakukan penjelasan, menjelaskan tentang desire result yang terdiri dari transfer meaning dan acquisition ini, teman-teman sekalian, maka kita masuk pada langkah yang dimaksud dengan activate. Menurut the first principle of instruction, mengaktifasi peserta atau mengajak peserta untuk mengalami dan menamai atau melabeli bahwa oh inilah ya, inilah peran penting desire result, peran penting transfer dalam membuat sesi pelatihan. Nah, penjelasan ini, presentasi ini mungkin akan makan waktu ya, mungkin sekitar 10 menit. Ya, setelah itu kita memberikan beberapa kasus perbedaan antara rumusan capaian pembelajaran, kategori transfer, meaning, dan acquisition. Nah, barulah di sini kita sebagai trainer
menunjukkan. Maka di dalam the first principle of instruction itu disebut dengan langkahnya ini disebut dengan demonstrate atau dalam the quantum teaching disebut demonstrasikan ya. Nah, setelah mendemonstrasikan ini teman-teman sekalian, ini bisa dilakukan dengan berbagai metode lagi-lagi ya teman-teman sekalian. Berikan berangkat sepeda antar rumusan ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Mungkin yang paling menarik itu adalah permainan begitu teman-teman sekalian, dibuat dalam satu permainan di mana setiap kelompok diberikan challenge ini itu dan lain sebagainya supaya pembelajaran ini lebih dinamis di dalam ini ya. Nah, setelah langkah 6 ini kita berasumsi bahwa peserta pelatihan sudah memperoleh contoh-contoh, sudah ditunjukkan oleh kita contoh-contoh yang cukup, sehingga waktu yang kita berikan untuk langkah 5 dan 6 ini harusnya relatif cukup ya, cukup lama itu relatif juga begitu ya. Nah, hitung-hitungannya mungkin ini bisa sekitar 30 menitan ya antara 5 dan 6 ini ya. Tapi ya kurang lebih lah sekitar itu. Nah, ketika kita merasa bahwa peserta pelatihan sudah cukup memperoleh contoh, sudah kita tunjukkan, maka kita masuk kepada langkah berikutnya adalah menerapkan ya dalam konteks apa namanya the first principle of instruction atau ulangi ya menurut the quantum teaching. Ya. Maka kita lakukan kerja kelompok, katakanlah teman-teman kalian, di mana setiap kelompok memilih satu topik X dan mencoba, ini baru mencoba ya teman-teman sekalian, belum melakukan utuh, membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition dilakukan oleh kelompok. Ya. Nah, kita berikan waktu katakanlah 20 menit atau 25 menit dan lain sebagainya. Mau dibuat gamifikasi juga boleh begitu ya untuk kerja kelompok tersebut. Bisa saja kita apa namanya berikan minta mereka secara kelompok menuliskannya di apa namanya di board yang ada di setiap kelompok yang biasa kita berikan gitu ya. Monggo saja. Nah, kemudian setelah mereka kerja kelompok, tentu saja jangan lupa untuk meminta mereka mempresentasikannya. Jangan sampai tidak ada peserta yang mempresentasikannya. Jadi kalau ada 5 kelompok, ya setiap kelompok akan menunjukkan sebagai bentuk daripada penghargaan. Nah, ini bisa kita kategorikan Bapak dan Ibu sekalian masih tahap apply, menerapkan, dan ulangi menurut the quantum teaching ya, masih mengulangi lagi gitu ya. Nah, setelah itu untuk memberikan penghargaan terhadap mereka 7, 8, 9 ini maksud saya langkah 7 dan 8 ini kita buat gamifikasi ya, gamifikasi di mana mereka mempresentasikan dan memperoleh reward berupa poin misalnya terhadap setiap kelompok ya kan. Nah, sebagai bentuk akhir karena ini masih baru pengenalan tentang desired result, saya mendesain misalnya melakukan trivia, membedakan mana rumusan yang tergolong transfer, meaning, acquisition, dan lain sebagainya. Trivia ini mungkin supaya lebih menarik bisa saja kita pakai quizzes gitu ya. Bisa saja pakai Kahoot dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap bahwa meaning making goal yang pertama dari transfer goal yang kedua, merumuskan desired result tersebut, itu adalah tercapai. Ya, artinya meaning making goal yang pertama untuk T2 itu tercapai. Ya, artinya peserta pelatihan dapat menjelaskan peran penting tujuan transfer dalam mendesain satu sesi pelatihan. Sehingga subtopik ini kita beri judul peran penting tujuan transfer
dalam mendesain sesi pelatihan. Nah, subtopik satu ini kalau saya hitung-hitung kurang lebih akan memakan waktu 120 menit atau sekitar 2 jam gitu ya. Atau saya nggak tahu per jamnya itu dianggap per jam pelatihan itu apakah 60 menit atau 45 menit, tapi ini akan makan waktu sekitar 2 JT, 2 jam training untuk Bapak dan Ibu, misal ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang meaning making goal yang pertama untuk transfer kedua tercapai. Maka kita masuk pada meaning making goal yang kedua, di mana kita beri judul sebagai subtopik 2 gitu ya, sebagai subtopik 2 dengan judul hubungan antara acquisition, meaning, dan transfer, dan kaitannya dengan penentuan evidence dan learning plan. Oke. Nah, untuk langkah pertama, saya desain, Bapak Ibu sekalian, ini mengangkat contoh kasus kerja kelompok pada sesi di atas. Kita angkat lagi sebagai upaya untuk menumbuhkan atau tumbuhkan menurut tumbuhkan menurut the quantum teaching atau propose problem. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, supaya pelatihan ini lebih kontekstual dan kontemporer, maka saya memilih misalnya contoh kasus kerja kelompok itu diangkat lagi dan lakukan diskusi bersama. Ya, setelah itu, misalnya setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan komentar. Maksudnya begini, setelah ini kita lakukan diskusi lah sekitar mungkin 10 menit katakanlah, maka setiap kelompok diberi kesempatan untuk memberikan komentar terhadap rumusan tujuan transfer meaning dan aksi yang dibuat oleh satu kelompok lain. Ini adalah upaya kita untuk melakukan activate atau mengaktifasi peserta atau membuat peserta untuk lebih mengalami dan lebih bisa memberikan label, oh itu toh ya, bahwa transfer itu nanti untuk penentuan evidence dan learning plan-nya kayak gini loh. Kira-kira begitu ya. Nah, di sini bisa kita lakukan, tentu saja karena setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dan diberikan poin. Ini kan metodenya adalah gamifikasi sebenarnya, kategorinya ya teman-teman sekalian. Oke, nah ini saya nggak tahu, mungkin sekitar 30 menit cukup atau bisa lebih ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian barulah kita menjadi artis di sini, menjelaskan hubungan transfer meaning dan acquisition dengan pendekatan job and task analysis. Ya. Nah, di sini kita menjelaskan, kemudian selanjutnya kita akan memberikan contoh job and task analysis dan kaitan dengan rumus tujuan transfer meaning dan acquisition, lagi-lagi dengan mengangkat ya saya tambahkan ya, mengangkat kasus topik yang dibahas sebelumnya atau nah, topik yang diajukan peserta. Nah, disinilah kita ambil satu topik, misalnya topiknya adalah apa namanya me, me, apa ya menilai agunan misalnya gitu ya, menilai nilai agunan begitu. Nah, itu bisa diangkat sebagai satu topik. Tapi ketika topik itu diangkat, maka kita ajak peserta itu untuk membayangkan bahwa menilai agunan itu dilakukan oleh posisi job siapa, job apa. Maka mungkin jobnya adalah analis, ya analis begitu ya, analis analis resiko misalnya. Nah, ketika mereka analis resiko dengan itu ya kita bayangkan gitu ya, bahwa untuk job analis resiko itu kaitannya dengan itu, maka tugas-tugasnya apa. Nah, disinilah teman-teman sekalian
maka kita melakukan contoh job and task analysis kaitan dengan transfer dan lain sebagainya. Ini kita lakukan bersama-sama dengan peserta. Ya, dengan peserta pelatihan, berarti di sini berlatih melakukan job and task analysis. Nah, untuk melakukan ini bisa saja kita lakukan dengan berbagai cara ya, tapi di sini tidak melakukan ceramah tentu saja, dan pastinya peserta pelatihan akan aktif sebenarnya apabila kita minta mereka misalnya untuk mengajukan, oke, main tasknya apa, subtasknya apa sebagai analis yang kaitannya dengan melakukan penilaian agunan misal ya. Mohon maaf kalau ini kurang tepat karena saya tidak dalam bidang itu. Oke. Jika kita sudah merasa cukup untuk 3 dan 4, ini 3 dan 4 hitungan saya ini akan makan waktu sekitar 60 menit kira-kira ya teman-teman sekalian. Ya, berarti ini aja sudah 90 menit. Maka kita kerja kelompok, latihan membuat tujuan transfer dan tujuan meaning berdasarkan job and task analysis. Nah, ini katakanlah kita berikan waktu 30 menit dan setelah itu mereka mempresentasikan ya. Oke, ketika nomor 5 ini apply ya dan ulangi, kemudian mereka mempresentasikan. Nah, kalau setiap kelompok ini adalah 10 menit atau 5 menit, kalau ada 5 kelompok berarti 25 menit, maka kita katakanlah 30 menit. Ya, kemudian setiap kelompok diberikan reward terhadap hasil latihan tersebut. Nah, kalau kita lihat yang nomor 7, ini masuk kategori apply atau juga rayakan kalau dalam quantum teaching ya, teman-teman sekalian. Nah, ini kita hitung, teman-teman. 30, 30, 120, tambah 30, tambah 10, berarti 150, 160. Ya. Berarti ini sekitar 160 menit. Ya, 160 menit ini mungkin sekitar sekitar 3 JT ya. Ya, 3 JT. Ini akan makan ya waktu lama ya teman-teman sekalian untuk hal ini. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, maka meaning making kedua dari transfer 2 ini tercapai. Kita asumsikan ya tercapai. Sehingga kita anggap peserta sudah siap untuk melakukan membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition, tentu saja dengan pendekatan job and task analysis. Sehingga kita masuk pada topik yang ketiga. Nah, topik yang ketiga, apa yang saya rencanakan untuk desain pelatihannya itu adalah salah satu kelompok diminta untuk mengajukan satu topik sesi pelatihan dan bersama trainer untuk mencoba memuat tujuan rumusan transfer untuk topik tersebut. Ini hanya untuk melakukan activate lagi. Tapi topiknya kita minta yang berbeda ya Bapak Ibu sekalian dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini adalah upaya untuk propose problem atau upaya untuk apa istilahnya menumbuhkan sebagai langkah awal untuk masuk dari subtopik yang ketiga. Nah, setelah itu kita buat peserta pelatihan untuk lebih mengalami dan lebih dapat menyimpulkanlah atau namai di sini teman-teman sekalian dengan cara melakukan diskusi di mana setiap kelompok menuliskan masing-masing 2 kesulitan atau mudahnya membuat rumusan transfer. Ini sebenarnya hanya untuk menguji, sebenarnya kita hanya untuk mengakses how confident, seberapa percaya diri mereka dapat melakukan rumusan ini, gitu kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengaktifasi atau membawa peserta untuk lebih mengalami dan menamai, kita bersama peserta mencontohkan rumusan tujuan transfer atas topik tersebut dengan menggunakan pendekatan job and task analysis. Jadi job and task ini kita lakukan bersama-sama nih, sama peserta. Gitu ya. Ini yang saya desain, ya Bapak Ibu.
Tapi yang Bapak Ibu bisa desain untuk konteks yang sama, bisa saja nanti setiap kelompok di sini bersama mentornya atau fasilitator itu melakukan dalam kelompoknya ini. Jadi bersama bukan trainer bisa saja, tapi fasilitator bersama peserta per kelompok gitu ya. Nah, bisa saja ya. Fasilitator bersama peserta kelompok mencoba contoh rumusan transfer untuk topik tersebut menggunakan pendekatan job and task analysis. Kalau seperti ini untuk menghemat waktu dan memvariasikan jumlah kasus yang dibuat. Jadi kalau hanya bersama trainer saja, berarti kan hanya satu topik, diikuti oleh semua peserta. Tapi kalau misalnya kita per fasilitator per kelompok, berarti setiap kelompok ada satu topik, kelompok lain ada topik yang berbeda, sehingga setelah nanti dipresentasikan bersama, peserta memperoleh referensi variasi contoh kasus yang lebih beragam, gitu ya. Nah, monggo terserah Bapak Ibu. Kalau saya lebih sarankan itu adalah yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi fasilitator, fasilitator bersama peserta secara kelompok ya. Nah, ini akan lebih baik gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu ketika menyusun ini sebenarnya kita tidak sendirian sih bareng-bareng dengan instructional designer dan juga trainers lain yang mengajar topik yang sama gitu ya. Oke, ini langkah satu, langkah dua, langkah tiga. Ini kita katakanlah ini akan makan waktu 60 menit. Perkiraan saya ya. Antara 1, 2, dan 3. Kemudian trainer bersama peserta membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition menggunakan job and task analysis atas satu pelatihan yang diajukan peserta pelatihan. Ya. Nah, berarti kita akan mendemonstrasikan kembali ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita angkat lagi kenapa ini dilakukan supaya peserta lebih pede. Nah, supaya lebih pede begitu. Kita ulangi lagi, kita berikan contoh kembali supaya maksudnya ketika mereka mengulangi melakukan latihan praktek misalnya, yang dipilihnya peserta pelatihan lebih mudah ya teman-teman sekalian. Nah, kita lakukan mungkin ini sekitar 20 menit. Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian diberikan satu kasus topik pelatihan yang dipilihnya sendiri, peserta pelatihan ini masih secara kelompok ya, mempraktekkan bersama untuk menuliskan tujuan transfer, meaning, dan acquisition dengan menggunakan pendekatan job and task analysis. Tentu saja ketika mereka kerja kelompok inilah kita sebagai trainer ya berputar apa namanya membimbing setiap kelompok ya. Oke, kita berikan waktu sekitar 60 menit misalnya ya. Kemudian kita lakukan review bersama dalam kelompok dan memperbaiki rumusan desired result. Ya. Ini review bersama, ini akan makan waktu juga cukup lama ya, karena setiap kelompok kita minta untuk memberikan mempresentasikannya. Kita buatlah sekitar 60 menit. Nah, kemudian setiap kelompok diberikan reward atas keberhasilan merumuskan desired result. Ini salah satu bentuk apply dan rayakan ya. Apply menurut the first principle of instruction dan rayakan ini menurut quantum teaching. Jadi langkah 6 dan 7 ini adalah apply menurut quantum teaching, menurut the first principle of instruction dan ulangi menurut quantum teaching. Nah, 6 dan 7 ini kita buat sekitar 60 menit ya. Kita buat 60 menit. Nah, kemudian setiap kelompok atau individu diminta untuk membuat rumusan design result utuh untuk satu topik pelatihan dengan pendekatan job and task analysis. Nah, setelah ini kita minta mereka untuk melatih ulang atau melakukan integrate di sini karena ini sudah utuh ya, tidak apply lagi. Kalau menurut the first principle of instruction, ini sudah kategori integrate.
Nah, kalau dalam quantum teaching ya tetap disebut masih ulangi, Bapak Ibu sekalian. Setiap kelompok ini diminta untuk melakukan ini. Nah, ini bisa saja diberikan waktu 60 menit atau penugasan. Kalau memang nanti ada pelaksanaan yang tertunda ya, artinya ada jeda waktu gitu ya, nanti akan di penugasan sehingga pada sesi berikutnya, teman-teman sekalian, setiap peserta diberikan feedback, nilai, dan reward atas hasil rumusan desired result. Oke, selesai sampai sini, teman-teman sekalian, bisa saja dilakukan presentasi akhir, gitu ya, dan reward juga, gitu. Nah, ini sebaiknya ini bisa, tapi untuk presentasi akhir karena peserta banyak dan jika ini dilakukan secara individu, teman-teman sekalian, maka mungkin bisa dipilih beberapa peserta saja. Baiknya peserta terbaik. Jangan pernah kita minta untuk presentasi untuk peserta kurang baik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di forum ini yang kita angkat adalah peserta terbaik sebagai contoh best practice yang kita lakukan ya teman-teman sekalian. Nah, disinilah mungkin untuk sesi yang ketiga ini Bapak dan Ibu sekalian, karena ini ada penugasan dan lain sebagainya, ini akan makan waktu sekitar 1 JT, 2 JT, 3 JT, 4 JT, ya sekitar 4 JT ya misalnya di sini Bapak Ibu sekalian 4 JT ini untuk di kelas dan sekitar 2 JT ini untuk penugasan sekitar itu ya teman-teman sekalian. Nah dengan demikian Bapak Ibu sekalian, selesai sudah kita membuat learning experience untuk transfer 2 yang kita berikan judul merumuskan desired result. Harapannya dengan dia telah melakukan subtopik 1, peran penting tujuan transfer dalam mendesain sesi pelatihan, subtopik 2, hubungan antara acquisition, meaning, transfer, dan kaitannya dengan penuturan evidence dan learning plan, dan membuat rumusan tujuan transfer, meaning, dan acquisition ini, maka peserta pelatihan mampu membuat rumusan desired result yang baik sesuai dengan tujuan transfer kedua, yaitu mampu membuat rumusan desired result yang mengkombinasikan antara konsep transfer, meaning, dan acquisition yang selaras dan tepat dengan baik. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, sehingga ini tercapai. Ya. Dan bayangkan untuk mencapai ini hanya untuk transfer 2, kalau kita desain learning plan-nya secara rinci akan memakan waktu 2 JT plus 3 JT berarti 5 JT plus 4 JT ya 4 JT berarti sekitar 9 JT dan 2 JT atau katakanlah 10 JT. 10 JT itu sudah cukup. Menurut hitungan saya ini masih kurang karena hitungannya adalah sekitar 1 hari ya. Nah, kurang lebih kita anggap seperti itu, tapi bisa saja Bapak dan Ibu sekalian waktunya akan lebih lama. Nah, dengan demikian, jika Bapak Ibu memiliki satu topik untuk satu sesi pelatihan dan dibuat dengan cara yang seperti ini, detail seperti ini, Bapak Ibu bisa mengkoreksi jam training yang sudah ditetapkan. Bisa saja, misalnya Bapak Ibu memperoleh sesi pelatihan tentang anti-fraud, ya, anti-fraud,
didesain oleh learning centernya Bapak Ibu itu adalah 4JT, ternyata setelah Bapak Ibu desain learning plan-nya seperti ini, ternyata makan waktu 8JT. Maka bisa saja itu menjadi satu masukan ya untuk melakukan mereka ulang atau menentukan ulang jam training yang harus dilakukan untuk satu sesi pelatihan tersebut, Bapak dan Ibu. Saya kira ini sudah dapat memberikan gambaran ya, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mendesain pelatihan yang efektif dan efisien dan menyenangkan. Sekali lagi, saya berharap jika template ini bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, saya akan sangat senang sekali dan pelaksanaan dalam merancang desain sesi satu pelatihan ini dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam bentuk workshop dan konseling yang dilakukan minimal oleh dua unsur. Unsur yang pertama adalah subject matter expert, yaitu adalah Bapak Ibu sekalian sebagai trainer. Sekaligus by trainer maksud saya, dan unsur yang kedua adalah instructional designer yang nanti akan memberikan bantuan kepada Bapak Ibu bagaimana merumuskan desired result, evidence, dan juga learning plan, serta berbagai activity yang dinamis, yang aktif, dan yang lebih berpusat pada peserta pelatihan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.